Hai, sore semua. Kembali lagi dengan saya Yeni, ya kan? Ex penderita asam lambung tepatnya ya. Terus kita cerita-cerita lagi and sharing lagi ya mengenai asam lambung. Nah, saya hari ini mau sharing makanan-makanan apa aja yang pemicu asam lambung ya. Antara lain yaitu satu makanan pedas. Jangan makan makanan terlalu pedas. Walaupun saya sekarang udah recover ya, lumayan dari asam lambung. Cuman saya juga jaga makan ya. Kalau misalnya lagi kambuh-kambuhnya, saya kurangi seperti makanan pedas, makanan yang terlalu asam, ataupun tepung-tepungan. Itu sangat tidak baik buat lambung kita ya. Jadi itu wajib kita kurangi kalau kondisi kita masih banyak sensasi nih, seperti masih keliengan, masih pusing, masih capek, masih sakit-sakit. Nah, itu harus kita kurangi ya, guys. Terus lagi eh kita juga perlu kayak seperti makanan coklat lah, keju lah, itu kita kurang-kurangi juga ya. Kalau lagi lambung lagi kurang bagus, ya kan? Tapi kalau ya biasa-biasa ya makan boleh, tapi jangan banyak gitu aja. Terus kalau bisa ya kurangi makanan manis ya. Kalau manis ini bukan hanya untuk lambung ya, tapi untuk semua penyakit juga itu sangat bagus. Saya sangat salut sama anak-anak muda sekarang. Mereka itu sekarang udah jarang sekali makan atau minum minuman manis. Soalnya kemana-mana kalau ke kafe kita lihat anak muda selalu less sugar, less sugar. Tapi less sugar pun sebenarnya tidak bagus ya. Sebenarnya jangan makan makanan manis atau minum minuman manis. Nah, itu untuk semua penyakit sih, bukan hanya untuk asam lambung saja, ya kan? Terus juga jangan makan makanan dengan porsi yang banyak gitu sekali makan. Terus buru-buru juga jangan. Misalnya kita diburu-buru nih makannya nggak ngunyah gitu, itu pun salah ya. Kita harus makan dengan porsi yang kecil tapi sering. Kalau saya ya, terus juga makan yang teratur lah ya. Jangan contoh makannya jam 1, jam 2, jam 3 yang nggak jelas ya kan. Makan ya jam 12, malam ya jam 7, ya kan. Janganlah makannya terlalu ini. Dulu saya sering ngalamin yang kayak gini. Kalau saya telat makan, seperti contohnya jam 2 saya makan atau jam 3, itu saya langsung tangan kakinya langsung dingin gitu. Dulu ya, tapi sekarang saya udah bisa handle. Ya udah kalau telat makan sedikit ya saya selalu nyisikan roti atau apa di mobil saya. Dulu kan saya kan agent. Jadi otomatis kalau bawa konsumen kemana-mana itu nggak bisa diprediksi ya waktunya ya. Contoh, dia mau lihat 3 rumah, ternyata kita bawanya sampai 4-5 rumah, belum lagi macet atau gimana ya kan. Tiba-tiba dia bilang, aku mau dong lihat yang ini lagi. Ya udah kita nambah lagi, bawa lagi dia ke tempat yang satu lagi yang baru kan. Dan ternyata itu bikin kita telat makan. Nah, itu pertama kali saya kena asam lambung gara-gara itu. Karena saya giat membawa konsumen, terus juga konsumennya sering mungkin waktunya molor ya. Contoh, kita surveinya jam 1 ya. Jadi jam saya udah nanggung, saya pikir ya udahlah nanti aja lah makan karena udah gak keburu nih. Ternyata kita menunggu dia datangnya jam 2 gitu. Nah, kita namanya agent kita tetap profesional ya, kita tetap tunggu konsumen gitu. Kita jangan sampai konsumen menunggu kita, itu kan tidak bagus. Jadi nah, itulah sebabnya saya terkena lambung awal-awal, mungkin gara-gara saya tahu pola makan saya yang tidak benar. Jadi pas saya makan itu kadang-kadang udah jam 4, kan bawa konsumen jam 2, otomatis kita muter terus bawa lihat beberapa rumah, dan sesudah bawa beberapa rumah kan otomatis lama kan, turun lihat naik lagi panas gitu kan. Nah di sana mungkin kita lapar, terus lambung kita udah nggak bagus ya kan, ditambah lagi kita tidak memperhatikan pola makan kita dengan baik sih menurut saya, ya kan. Tapi ya tetap semangat aja. Waktu awal-awal kena saya bahkan semua makanan itu saya nggak makan loh. Roti nggak makan, mie nggak makan, terus
kayak makanan pedas nggak makan, hampir semua makanan saya nggak makan loh karena takut, ya kan. Dan teman saya marah ke saya. Nah, itu yang bikin saya berpikir lagi gitu. Akhirnya saya, iya ya, kenapa saya nggak makan gitu kan. Teman saya marah ke saya, dia bilang, lu tahu nggak, katanya, lu nggak boleh kayak gitu loh. Berat lu sampai turun sampai belasan kilo kayak gitu. Gara-gara lu semua lu nggak berani makan. Sebenarnya apa yang bikin lu nggak berani makan? Lu justru nggak makan, mood lu makin jelek, lu tau nggak, katanya gitu. Dia marah ke saya, teman baik saya sih. Saya kan nelpon dia pas saya sensasi, kan saya biasalah menelpon teman-teman dan curhat lah, dan ya biasalah kita crying dong. Jadi ah teman-teman tuh marah gitu. Lu ngapain semua nggak dimakan, katanya. Lu aneh sekali, katanya. Lu harusnya nggak boleh kayak gitu. Justru lu makan saja tapi dengan porsi yang kecil. Contoh, lu pengen makan apa nih, pedas, lu makan sedikit aja. Tidak bilang lu nggak boleh makan gitu loh. Bahkan dokter juga tidak suruh lu nggak makan. Kenapa lu nggak makan gitu loh. Ya teman saya marah dong sama saya kan. Dia bilang, lu nggak boleh kayak gitu, semua makanan nggak lu makan, dia bilang gitu. Akhirnya berat badan lu kayak gitu, lu jadinya nggak pede ketemu orang, mood lu nggak bagus, penyakit lu semakin yang ada ya itu badan lu lemas. Ya itu bukan gara-gara lambung juga, karena lu nggak makan, kata teman gua, ya kan. Nah, saya baru dari sana berpikir, oh benar juga ya. Terus lu makan hanya bubur, lu bayangkan lah energi lu dari mana, katanya gitu. Saya kan awal-awal kena itu makannya bubur gitu kan, bubur ke bubur, siang bubur, malam bubur, saking takutnya, ya kan. Nah, dia marah ke saya, dia bilang, lu masa makan hanya bubur? Lu bayangkan lah, bubur itu makanan orang sakit loh. Jadi lu memperlakukan badan lu tuh badan orang sakit, katanya. Lu harus pretend badan lu tuh badan orang sehat, katanya. Baru lu bisa sehat. Kalau pola pikir lu terus sakit, 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 ya otomatis lu nggak bakalan sembuh, katanya gitu ke saya kan. Nah, saya akhirnya, singkat kata singkat cerita, saya melakukan apa yang dia bilang. Saya coba makan, tapi dengan porsi yang tidak banyak ya. Contoh makan pedas ya dikit, makan asam ya dikit, ya kan. Semuanya saya makan dengan porsi-porsi sedikit. Dan pelan-pelan ya seperti yang dia bilang, bener ya. Pelan-pelan berat badan kita semakin udah mulai naik gitu kan, udah mulai naik, terus rasa kepercayaan diri kita sudah ada, terus badan kita juga merasa kita tuh memang sehat gitu loh, bukan orang sakit gitu. Tapi justru kita nggak makan, justru badan itu memperlakukan diri kita tuh sakit gitu loh. Nah, ya makanan lah paling penting sebenarnya. Ya kita balik-balik ke teman-teman semua, ya kan. Terus ya jangan buru-buru makan. Usahakan makan jangan dalam porsi yang besar, karena lambung kita tuh otomatis bakalan tidak enak, ya kan. Saya sampai sekarang pun makannya tetap dengan porsi-porsi kecil ya guys, porsi kecil sedikit, tapi saya akan sering, contoh jam 1 jam 12 saya makan, nanti sekitar jam 2 atau jam 3 saya akan cari cemilan, ya mungkin nggak banyak sih, dikit-dikit aja. Terus mungkin sekitar jam ini malam saya makan lagi gitu. Nah, seterusnya saya nggak makan lagi gitu. Pagi kita makan sarapan seperti biasa, ya kan. Dan sekitar jam 9 kalau lapar ya mungkin ambil buah-buahan atau apa juga bisa dimakan gitu. Sedikit aja, jangan dengan porsi yang banyak gitu loh, ya kan. Jadi buat teman-teman, ya kan, yang mungkin masih menderita asam lambung, harus tetap semangat, semangat gitu loh, ya kan. Jangan apa-apa kayak saya dulu, apa-apa nggak dimakan. Jadi ya itu seperti benar, ya kan, pola pikir kita tuh memperlakukan badan kita tuh badan orang sakit. Dan gara-gara itu ya pemikiran kita pun berpikir badan kita sakit, jadi otomatis kita tuh jadi ini merasa jadi orang sakit terus, nggak sehat-sehat gitu. Jadi kita tuh harus memperlakukan badan kita tuh badan orang sehat guys. Kita itu sehat walafiat, ya kan. Kita itu bisa semua gitu. Dengan begitu badan kita tuh akan pemikiran kita tuh akan, oh iya kita kan sehat, kenapa kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makannya. Justru dengan pola pikir kita nggak boleh makan semua itu mendeskripsikan ke badan kita tuh kalau kita tuh sakit loh guys.
ya teman-teman ya. Terus kalau memang pengen nambah berat badan, bisa kita makan lah ya kan sewajarnya. Terus juga olahraga juga, jangan takut, jalan sore lah ya kan. Atau kalau takut keluar, jalan aja di dalam rumah keliling-keliling seperti saya dulu ya kan. Karena takut keluar ya udah saya jalan di dalam rumah, mungkin ya jalan sebentar gitu kan. Ya teman-teman harus tetap inilah ya kan, tetap, sorry ya ada telepon masuk, jadi teman-teman harus tetap semangat ya. Saya tetap nyemangatin teman-teman semua. Kalau suka konten saya atau pengen jumpa lagi dengan saya, cerita-cerita aja mengenai asam lambung, santai-santai saja dan tidak ada maksud apa-apa, cuman sharing-sharing ya kan. Boleh nanti di add aja YouTube channel saya kalau suka ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak aja saya bercerita aja, bagi yang mana tahu masih butuh teman-teman, masih bisa japri-japri saya ya kan. Kalau like ya udah like aja, kalau enggak ya nggak apa-apa sih ya kan. Oke teman-teman, Anda sehat selalu ya. Semangat. Bye bye.